Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pemirsa, sahabat Cleoser. Pada tutorial ini, Cleoser akan membagikan bagaimana cara membuat multiple form ya. Jadi kalau pada tutorial sebelumnya kita membuat sebuah aplikasi dengan menggunakan satu form saja. Jadi saat ini atau pada tutorial ini kita membuat sebuah multiple form ya, berhubung namanya adalah multiple ya, jadi di sini menggunakan banyak ya, jadi multiple itu banyak form gitu ya. Dan ini merupakan tutorial lanjutan dari tutorial sebelumnya alias tutorial yang kemarin. Nah, jadi bagaimana sih aplikasinya itu? Nah, sekarang saya akan mendebaknya ya. Start. Nah, seperti ini. Di sini kita mempunyai button home. Ketika kita klik home, maka akan keluar form dari home itu sendiri. Lalu kita cancel. Lalu galeri juga sama. Nah, seperti ini ya. Kita klik galeri maka akan keluar form galeri. Kita cancel lagi, kita klik help maka akan sama juga, akan keluar form help. Nah, bagaimana cara membuatnya? Ayo kita saksikan video tutorial berikut ini. Jadi di sini saya menggunakan Microsoft Visual Studio 2012 ya. Terserah Anda bisa menggunakannya apa saja. Nah, untuk yang project ini saya akan close dulu dan saya akan membuat baru ya, Visual Studio. Visual Studio ya 2012 seperti ini. Ya, kita tunggu sampai Visual Studio-nya terbuka ya. Jadi pastikan Anda menggunakan Microsoft Visual Studio ya. Lalu Anda klik new project sini. Nah, pastikan Anda menggunakan bahasa C# ya. Lalu klik Windows Form Application. Lalu kita membuat nama dari proyek kita. Misalkan kita memberi nama multiple form for beginner. Oke, seperti itu. Lalu kita klik OK. Kita tunggu hingga form kita jadi. Ya, seperti ini. Jadi form kita udah jadi. Nah, untuk membuat multiple form kita membutuhkan 3 button ya. Sini 3 button. Ada button 1, button 2, dan button ketiga. Ya, seperti itu. Nah, di sini saya akan memberi nama. Di sini saya memberi nama button pertama adalah home. Lalu button kedua namanya misalkan namanya galeri aja, seperti itu. Lalu button yang ketiga adalah help ya. Jadi kita sekarang sudah mempunyai 3 button, yaitu button home, button gallery, dan button help ya. Seperti itu, sangat mudah sekali ya. Lalu saya ingin menambahkan sebuah label di sini ya, dimana saya akan menulis label ini. Ini adalah aplikasi multiple ya form ya, seperti ini. Lalu untuk titelnya namanya kita kasih nama Cleoser
multiple form. Ya, seperti ini. Sangat mudah sekali ya untuk membuatnya. Nah, sekarang kita tinggal memberi fungsi untuk button ini. Jadi tiap button kita akan memberikan fungsi, itu pada button home, button gallery, and button help. Nah, sebelum kita memberikan fungsi, kita buat dulu ya form untuk home dan form untuk gallery, juga form untuk help. Bagaimana cara membuatnya? Gampang sekali, kita tinggal klik kanan di project name ini ya, lalu add, kemudian kita pilih Windows Form. Oke. Setelah itu kita pilih Windows Form di sini, lalu kita beri nama misalkan Home Form. Seperti itu. Oke. Kalau kita add, kemudian kita klik lagi, kita buat untuk galeri formnya, Windows Form, lalu galeri form ya, seperti ini. Ups, kita lupa nambah R nya, galeri form ya, add, seperti itu. Lalu kita klik lagi, kita buat Windows Form untuk help ya. Jadi seperti ini, sangat mudah sekali ya untuk membuat form ya. Nah, bagaimana sekarang caranya agar ketika kita mengklik tombol home maka akan keluar form dari home ini, maksudnya ini home ya, seperti itu. Nah, sekarang kita mengklik dulu tombol home ini, button home, klik 2 kali, klik. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah fungsi ya dari button home, seperti itu. Nah, kita akan memasukkan fungsi, yaitu fungsinya ketika kita mengklik button home maka dia akan memanggil home form ini. Oke. Nah, bagaimana cara memanggilnya? Kita membutuhkan nama kelas dari home form ini terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara tahu nama kelasnya? Yaitu kita view code. Di sini kita klik kanan sekali lagi di home form ini, view code. Nah, kita bisa melihat di sini ini adalah nama kelasnya ya. Ini adalah nama kelasnya home form ya. Sama seperti yang lainnya, help juga mempunyai nama. Dan namanya itu biar Anda tidak sulit atau tidak perlu lagi memview code, Anda bisa melihat nama dari sini ya. Nama di sini help form. Jadi kita mengikuti nama ini aja karena ini adalah nama kelasnya. Jadi tiap form itu adalah kelas ya. Sekarang kita menuju form 1. Nah, bagaimana cara memanggil form home tadi? Kita tuliskan nama kelasnya dulu, home form. Lalu misalnya ini, atau kita namain objeknya panggil form home, sama dengan new form home form, seperti ini ya. Jadi ini adalah nama kelasnya tadi dan ini adalah nama objek. Nah, saya akan jelaskan sedikit tentang objek. Jadi objek itu ya berfungsi untuk memanggil kelas ya. Jadi objek itu berfungsi untuk memanggil kelas. Kelas mana aja ya, terserah, bisa ya. Yaitu tapi yang jelas itu adalah kelas untuk public ya. Nah terus
ini adalah merupakan nama objeknya. Jadi ini adalah seluruhnya, ini adalah namanya objek, dan nama dari objek itu adalah ini. Nah, seperti itu. Jadi di sini terserah Anda ingin menamainya apa aja, asal tidak boleh ada spasi, dan untuk mengganti spasi kita menggunakan underscore ya. Nah, misalkan seperti ini, maka akan terjadi error seperti itu. Jadi kita menggunakan underscore saja. Nah, ini baru proses pemanggilan ya, belum menampilkan. Nah, untuk menampilkannya kita buat di sini misalnya untuk memanggil ya. Kita panggil from name, form home-nya, kita panggil nama objeknya ya. Panggil form home dot show. Nah, di sini kita bisa melihat ada yang namanya show dan show dialog. Nah, apa sih bedanya show dan show dialog ini? Nah, saya akan menjelaskannya nanti, dan Anda pasti akan mengerti di mana letak perbedaan. Jadi sekarang kita menggunakan show aja terlebih dahulu. Nah, jadi seperti ini. Ini fungsinya untuk memanggil, menampilkan maksud saya. Menampilkan ya, menampilkan kelas yang kita panggil. Oke, sampai segini sudah mengerti ya. Nah, setelah itu kita coba debug ya. Kita klik start. Nah, di sini aplikasi kita sudah didebug ya. Kemudian kita klik home. Klik tombol home. Nah, maka akan keluar form dari home tadi ya. Nah, untuk mengetahui perbedaan show dan show dialog itu, kalau show, ketika home form ini keluar atau muncul, maka kita masih bisa mengeksekusi form yang ada di belakangnya atau form sebelumnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini kita masih bisa eksekusi. Kita masih bisa mengklik galeri, mengklik help, seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu. Itu fungsi dari show. Jadi kita masih bisa mengeksekusi di belakangnya. Kalau show dialog ya, saya akan langsung menunjukkannya langsung ya, perbedaannya ya. Saya akan close dulu. Nah, ketika saya menggunakan show dialog di sini, nah, show dialog, lalu saya debug sini. Nah, ketika saya mengklik home, tombol home, maka akan keluar home form ini, dan kita tidak bisa mengeksekusi form yang ada di belakangnya ya. Nah, itulah perbedaannya antara show dan show dialog. Jadi seperti itu. Sampai saat ini mengerti ya. Nah, untuk membuat fungsi pada tombol galeri dan help, codingnya sama seperti yang ada pada tombol home, cuma perbedaannya yaitu di nama kelas ini ya, nama kelas ini ya, karena nama kelas yang akan kita panggil untuk galeri adalah gallery form ya. Nama kelasnya adalah gallery form, seperti itu. Nah, sekarang saya akan men-stop debugnya. Lalu kita kembali ke form 1 ya, form 1 design. Nah, lalu kita mengklik tombol galeri. Nah, kita membuat objek gallery form ya, lalu sama dengan panggil. Nah, panggil
form gallery sama dengan new form gallery form ya, gallery form seperti itu. Lalu kita menampilkan ini ya, kelasnya ya, yaitu panggil form gallery dot show dialog. Jadi seperti ini, sangat mudah sekali. Begitu juga pada tombol help. Mana form 1 desainnya ya, terus help. Lalu sini kita memanggil kelas help ya, help form, panggil help form, the form help gitu, seperti ini ya. Setelah itu sama dengan new help form. Sangat mudah sekali. Kemudian kita tayangkan, kita munculkan dia show dialog dot maksud saya panggil form help dot show dialog ya, seperti ini. Sangat mudah dan sangat simpel sekali. Jadi Anda bisa melatihnya terus menerus, karena dengan berlatih Anda bisa expert. Nah, sekarang saya akan mendebaknya ya. Ya, saya akan mendebaknya. Ya, udah keluar aplikasi kita. Lalu tombol home, kita klik ya. Kita bisa mengeksekusi di belakangnya. Lalu galeri juga sama. Lalu help ya, seperti itu. Nah, sangat gampang sekali. Nah, sekarang kita tinggal kekurangnya yaitu close, button close. Sekarang kita menambahkan button close di tiap formnya ya. Di helpnya kita taruh label dan button, label satu dan sebuah button. Itu buttonnya adalah kita kasih nama close saja. Oke. Seperti itu, close. Dan labelnya kita memberi label yaitu hai, ini form help. Lalu begitu juga pada galeri dan home. Ini saya akan copy aja. Galeri form juga sama, dan kemudian saya akan menaruhnya juga di home design. Jadi seperti ini. Nah, tinggal kita memberikan fungsinya satu-satu, yaitu di sini kita beri fungsi close ya, seperti ini ya, close. Di galeri juga sama, nah close seperti itu. Lalu di help ya, sangat mudah dan sangat simpel sekali ya. Untuk melakukannya Anda bisa mempelajarinya ya, karena ini tidak sulit, sangat mudah sekali. Nah, lalu saya ingin merubah ikonnya. Misalnya saya pakai icon ini. Oh, sangat indah sekali ya. Kita mendebaknya.
Ya, sekarang kita klik tombol home. Hai, ini from help. Oh, sepertinya di sini saya lupa ya merubah nama labelnya. Jadi seharusnya di sini adalah home. Ya, sepertinya di galeri juga seperti itu ya. Karena tadi saya mengkopas tapi belum merubah nama labelnya. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya untuk membuat sebuah multiple form ya. Karena membuat multiple form atau belajar C# itu sangatlah gampang. Galeri. Ya, jadi seperti itu. Jadi pesan saya tetap sama, tetaplah belajar C# dan jangan pernah menganggap C# atau pemrograman itu susah, karena sesungguhnya ya pemrograman itu sangatlah gampang. Hanya tinggal Anda berlatih saja. Oke, sekian dulu tutorial dari saya. Selamat berjumpa kembali pada tutorial berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.